menyampaikan pemaparan tentang praktik baik kegiatan implementasi kurikulum mereka di SMP Negeri 5 Banjarsari ini. Ada waktu kurang lebih 40 menit Bapak Ibu karena memang jadwal kita sampai pukul 11. Silakan waktu ini kita gunakan untuk sharing kembali. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mungkin tadi perlu penjelasan lebih lanjut dan kami siap berbagi baik kembali. Untuk itu kami buka saja langsung ya untuk sesi tanya jawab ini. Bagi Bapak Ibu semuanya kami persilakan. Ibu Maya, aduh panggil bertanya. Oke, susah. Itu Pak. Mangga Bu Maya, silakan. Ya. Sanes badai narosan Pak. Mohon. Badai narosan cina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi semakin terang benderang. Asalna rada burem-burem ya Bapak Ibu ya, begitu ya? Betul? Betul. Itu tadi dari kata-kata dari belakang seperti itu. Saya hanya jubir saja. Ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Rika. Ini yang pertama sebelum ke pertanyaan ya Pak ya. Yeah. Tadi Bu Rika bilang ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu perubahan mindset guru. Tadi dia Pak, karena kita manusia biasa kadang ego tuh tinggi sekali. Ketika ada ilmu baru itu susah banget kan. Nah orang mah geus apal, nah kayak gitu kan. Padahal ilmu kan terus berkembang. Nah di sini untuk perubahan mindset guru memang tentunya di setiap sekolah ini menjadi tantangan yang luar biasa. Dan tadi guru itu hanya sebagai fasilitator, betul ya Pak? Seperti itu. Ada penguasaan IT guru dan sebagainya, tadi ada 3. Nah banyaklah Pak yang sudah saya catat kata-kata yang tadi. Ada beberapa hal yang cukup menarik tadi untuk praktik baik di kelas. Insya Allah mungkin tidak jauh beda ya cara mengajar, dan emang seperti itu. Hanya tinggal perubahan mindset guru, harus mendidik anak sesuai dengan zamannya kan. Anak melek IT berarti kita pun harus melek IT. Nah yang jadi pertanyaan mungkin ya, bukan mungkin, tentang P5 nih Pak. Tentang P5 tadi untuk yang dari SMP 5 kan tentang sampah ya Pak ya. Runtah jadi rupiah itu kata Bapak tadi, kata Ibu Rika. Ada dibawa ke TPA ya Pak ya, ke sana. Betul. Saya mau nanya, itu teh semuanya dari kelas 7 ngabring atau perwakilan? Semua Bu. Semua? Semua. Oh, 2 mobil? 2 koblak. 2 koblak? Yeah. Oke, 2 koblak. Nah terus tadi kan ada tema 1, tema 2, tema 3 gitu ya. Kan rapot itu ada rapotnya dapat 2 kan anak, rapot biasa, rapot project. Nah tadi seperti penjelasan tadi kan bentuknya deskripsi kayak anak TK ya, anak RA kayak gitu. Nah nanti untuk penilaian anak itu sudah bisa nanti yang menandatanganinya kan biasanya kalau rapot biasa tuh wali kelas. Kalau ini apakah koordinatornya atau apa Pak? Wali kelas. Wali kelas atau wali koordinator? Wali kelas. Oh wali kelas sama? Ya. Oke. Yang menilai koordinator? Ya. Oke sip. Berarti ini tugasnya Pak Deden. Barengan bukan tiap proyek itu ada ya? Kalau 3 berarti 3 koordinator. Oh 3 iya gitu. Ya karena kalau misalkan 1 orang kasihan. Iya. 3 proyek. Jadi tiap proyek itu ada koordinatornya. Terus itu Bapak bisa melihat anak satu persatu di SMP 5 iya terus gimana cara menilainya? Selama pelaksanaan bukan ada LKPD. Oh ada LKPD-nya. Ya, selama proyek itu kan kita menyiapkan LKPD,
rubrik penilaian, asesmennya seperti apa begitu Bu. Oh jadi ada rubrik juga ya? Ya, ada... jadi dari awal itu kita harus sudah menyiapkan untuk asesmennya. Asesmennya udah siap. Ya, modulnya jadi kita tinggal prung. Sip, gitu. Itu yang ingin kami ATM ya, nanti minta itunya. Oke. Terus ada yang menarik juga tadi Ibu Rika sama Pak Wawan di depan, ternyata di SMP 5 anak-anak itu ketagihan untuk P5 daripada belajar di kelas, ya Bu ya? Nah, gitu, aku bertanya. Kenapa? Aku bertanya-tanya, itu kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Jelas karena kalau project itu kan life skill ya Pak ya, anak-anak enjoy. Terus tungtung nama jadi Koream Cina diajar di kelas mending P5. Berarti ini tugas kita bagaimana cara mengajar di kelas supaya mirip-mirip P5 ya. Tadi itu perubahan mindset guru, bahwa guru itu sebagai fasilitator. Dan kalau saya lihat juga di buku baru ya Pak ya, di buku baru itu terutama IPA ya Ibu, IPA tentang sains. Jadi anak-anak lebih tentang sains ya, anak-anak harus mengeksplor sendiri ilmuwan tuh kayak gimana. Jadi untuk apa itu keterampilan abad ke-21 tuh harus kita bahas gitu ya, ya Pak ya, seperti itu. Boleh Kak, betul? Seperti itu. Oh iya. Jadi sekali lagi Pak, raport semuanya dipegang ke wali kelas. Terus ditandatanganinya oleh wali kelas, yang menilai koordinator. Oke. Yang menilai siapa? Semua guru. Oke. Semua yang terlibat. Semua yang terlibat, baik. Di koordinator. Oke. Nah, sip. Nah, kebetulan tema project di kami untuk semester ini yang pertama itu suara demokrasi. Ya, kenapa? Karena pemilihan iya betul. Karena saat ini yang sesuai memang sepertinya itu. Yang pertama ada pemilihan OSIS antara Agustus dan September awal. Yang kedua, negara kita sedang ada pesta demokrasi. Iya, mau gitu untuk menghadapi yang 2024. Nah, kami itu ada ide gitu. Kalau Bapak mah kan ke TPA, kita teh mau ke mana Pak Den? Ke KPU. KPU, iya. Berarti kita harus ngabrin gitu. Kelas 7 semua ke sana berarti ya? Iya. Aku pikir soalnya tadinya berapa ratus Bu? 146. Memungkinkan nggak gitu? Ya tinggal koordinasi saja dengan lembaganya Bu. Nah, kayaknya ya ini jadi tadi tuh aku tuh jadi berpikir, wow, ke KPU, ke Kabrin gitu 100 sigarek demo. Atau bisa jadi mungkin perwakilan, kita lihat situasinya Bu, mungkin kan nggak? Dipanggil lembaga ya? Nanti bisa per kelompok, per kelompok kita ambil 3 orang atau 2 orang. Betul, ada koordinasi itu nih. Ini aja Bu, fleksibel. Fleksibel ya Pak ya? Kalau ini kan kita dekat, kemudian kendaraan juga mudah begitu. Betul. Dan ini luas sehingga memungkinkan untuk dibawa semua. Gitu. Oke, sip. Gitu Pak, cuma kami semuanya karena ada peribahasa Pak Wawan, Pak Kepala, Bu Rika dan semuanya, kan aku dengar, aku lupa. Tadi mendengar ngocoblak Bu Rika, tapi tidak yakin keluar gelap deh. Ada nanti Bu, siap. Paham Bu? Oh, udah paham. Ya sip. Gitu. Jadi nanti minta filenya supaya kami bisa ATM. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan yang harus dijelaskan. Satu persatu mungkin ya Bu. Yang pertama tentang mindset, betul Bu ya. Sesuatu yang baru kadang ada yang belum apa-apa sudah menolak karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Betul. Orang teh ngajar teh kieu di baheula ada orang pada ngajar teh nah itu ya. Ternyata tuntutan zaman tadi abad 21 kemudian hal-hal yang memang itu harus mengalami perubahan sama dengan kenapa kurikulum juga harus berubah itu karena kita tidak stagnan ya, tidak tetap begitu karena ya tadi zaman pun mengalami perubahan sama dengan kurikulum. Nah, ini mungkin trik atau bagaimana mungkin gimana ya?
kita sharing aja, berbagi Bu, Ya. antara pimpinan semualah. Jadi memang ini kuncinya di pimpinan juga. Ya. Kita tidak melihat oh saya ini kepala kudu kumaha harus jaim ada saya mau begitu. Ya. Tapi ketika merangkul barengan gitu ya, dengan banyaklah, dengan ngumpul, dengan bagaimana kita masuk gitu ya. Dan itu kita komit dan harus konsisten. Ketika kita bicara A ya harus jadi tiluhur nah ulah kepala ngomong A mana ke hati itu luhur gitu, nggak bisa. Jadi harus betul-betul ini bersama-sama. Ya. Tadi ya, jadi kami di sana kebetulan memang satu keuntungannya tidak terlalu banyak Bu. Ya. Ya hanya total 15 guru dan TU ya PTK itu, sehingga relatif lebih mudah lah. Jadi tersertai sirah, tersertai kahoyong. Iya. Sehingga memungkinkan. Dan insya Allah di sini juga insya Allah sangat-sangat bisa tergantung dari kemauan kita bersama. Ada kemauan nggak? Nah ini yang mindset. Kemudian yang tadi sudah sebagai sering dijelaskan tentang rapot. Ya. Ada dua betul, ada yang biasa. Biasa. Yang intrakurikuler dan yang kokurikuler untuk P5. P5. Nah tadi dijelaskan ketika kita melaksanakan proyek itu diusahakan semua sudah siap Bu. Asesmennya ya, LKPD-nya sudah ada, sehingga ketika guru yang mendapatkan tugas memberikan materi itu sudah ada kantun mantau, nyekrisan, nilai ini berkembang tidak berkembang, yang sangat berkembang seperti itu. Terus ayamnya kantun nah itu diserahkan ke koordinator, koordinator lah yang nanti menyusun, dan ketika untuk mengisi ke Dapodik ke rapor, beliaulah yang nanti tahu gitu, oh si ada iya lebih ke mana. Elemennya iya, sub elemennya seperti itu. Itu aja. Namun tetap yang menandatangani adalah wali kelas. Itu untuk rapor. Kemudian yang tadi apa Bu? Banyak lah. Banyak. Itu ya. Pak, maaf motong Pak. Jadi yang dilaksanakan di SMP 5 kan langkah-langkah P5 yang pertama tentu pemberian materi itu ya Pak ya? Sosialisasinya. Kemudian materi apa yang dibutuhkan sampai nanti ke tujuan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya. Kita mau seperti apa membuat produk, ya produknya seperti makanan itu kewirausahaan misalkan, atau kita nanti hanya berbentuk drama itu kalau bullying. Kemudian yang sampah kita yang anorganiknya mau pemanfaatannya, mau untuk misalkan tadi flyer ya, atau misalkan menggunakan media kampanye, itu tergantung. Nah itu dijelaskan dulu dan mereka harus ya di awal dulu tidak berlangsung sok budak dia berarti apa kan? Tetap jadi, ada pembelajaran. Betul. Pas awal pembelajaran berarti sudah langsung LKPD ya Pak ya? Iya berbarengan gitu. Iya berbarengan ya. Betul. Iya. Maka beberapa proyek kan 1 tahun itu ada minimal 3. Iya. Tapi kemudian beberapa proyeknya tidak selesai proyek. Oh iya. 1 tahun ditampung. Oh 1 tahun. Oh iya. Satu kali. Iya. Di semester pertama tidak dibagikan. Oh. Iya. Jadi yang dikasihkan ke siswa orang tua itu adalah rapor reguler biasa aja. Iya. Di akhir. Oh iya. Hanya 1 kali. Oke. Oh iya. Nanya lagi Pak, yang di SMP 5 apakah untuk proyek ini ada melibatkan orang tua juga atau gimana Pak? Emang itu caranya? Itu prosedurnya gimana tuh Pak? Ya kita mengundang Bu, jadi sosialisasinya itu sangat dilibatkan dan ini harus Bu, sama seperti kita bekerja sama dengan lembaga luar, dengan narasumber. Kita kan tidak mungkin bisa menjelaskan ke anak misalkan tentang kopi Bu. Iya. Orang mah penikmat kopi, pangtennya langsung nyeduh tos. Sementara dari awal menanam, memilih, kemudian memanen, kita kan tidak tahu. Nah, ketika kami kemarin mengambil tema tentang kopi, maka kita mendatangkan narasumber. Iya. Ya dibayar Bu, udah profesional begitu. Kemudian sampai kita motram sadaya buka gunung resep ningali. Atau ayat tadi fotonya. Bang Usul dulu ya ke puncaknya ya sampai bisa melihat pantai di Parigi juga terlihat. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah sambilnya tadi kita
Ya tadi ya boterannya ada, Bu, mainnya ada, tapi tetap tujuan utamanya tercapai gitu, karena anak dibawa langsung ke tadi kan tidak mengawang-awang gitu. Betul. Ya, anak itu tidak nah sih kopi teh jenisnya kopi teh kumaha, bentuknya seperti apa, tapi langsung gitu dengan apa namanya menghadirkan narasumber. Betul. Gitu. Kemudian untuk yang apa namanya makanan non beras juga kami mendatangkan memang dari salah satu tokoh ya di sana, kebetulan masih keluarga besar SMP 5 untuk apa namanya mengajari lah, memberikan pengetahuan tentang makanan olahan non beras itu sangat, Bu, karena memang dilibatkan semua stakeholder gitu ya. Yang seperti itu tadi sangat bagus. Kalau misalkan demokrasi ya harus KPU yang tahu regulasi ya, tata caranya seperti apa, bagaimana biar anak oh iya ini nah, baru kita adopsi, kita laksanakan di sini di sekolah di sekolah gitu. Iya. Terus Pak, itu sosialisasi ke orang tua kan kalau 1 tahun 3 kali, berarti kita 3 kali itu apa 1 kali disampaikan semua itu Pak? Ya, untuk kami di sana digebiarkan, Bu, ketika ada gelar karya yang tiga tadi ya, 3 gelar karya berbarengan. Nah itu yang kami siga hajat lah gitu, seperti perpisahan. Kita buat panggung, kita undang pengawas pembina, fasilitator, termasuk orang tua kelas 7 tapi, Bu. Nah, yang nanti kan seperti pameran gelar karya itu mereka kan termasuk yang makanan juga yang tadi begitu apa namanya kegiatan tersebut berlangsung ya dibeli anak-anak, dan sini ada kewirausahaannya. Diberi modal oleh sekolah ya sakit per kelompok. Nah tapi dengan catatan itu harus kembali itu keuntungannya, maka silakan gitu, modalnya dikembalikan. Seperti misalkan kopi, kita kan beli, Bu, kopinya ya. Nah kopi itu dijatah misalkan per kelompoknya berapa gram, dibuat tadi dengan labelnya mereka masing-masing. Nah itu yang dijual pada saat pameran begitu, Bu. Termasuk yang non beras juga sangat antusias dan semuanya sold out, Bu. Tidak ada yang tersisa begitu. Alhamdulillah ya. Dan bisa-bisanya di kurang deh. Awas kada modal udah kudu baik deh gitu. Jadi mereka juga tergugah untuk ya tadi harus bisa untuk meyakinkan si pengunjung itu untuk membeli. Jadi tidak hanya orang tua, kakak kelasnya juga. Comrona murah dingnya, Bu, comrona kening raos murah ding nggak, Bu? Ya enak gitu, terus ya tadi murah gitu ya, kecantikan apa saya manten gitu kebagian. Ya kemasannya juga sangat menarik, Bu, sangat bagus lah di luar ekspektasi kita sebagai pembimbing ya, sebagai guru yang anak di kampung begitu, Bu, udah abdi wae kan pada cantiasa, Bu. Tapi mereka ternyata sekarang sangat baik gitu, sangat bagus lah. Dengan tadi internet memang mereka sangat rajin untuk ya tadi, karena semua sekarang bisa, Bu, tinggal jari saja. Termasuk Bapak Ibu yang tolong yang PMM-nya ya, Bu, karena ini juga menyangkut ini kita, kinerja kita, baik maupun saya sekolah penggerak maupun Ibu yang sekolah IMAS, itu nanti akan terlihat di PMM-nya, Bu. Kadetek sadaya nah namanya Bu Maya. Dan sekarang kalau Ibu ingin mengetahui, kita sudah 39 topik. Mungkin tadi ku Abi ditinggalin. PMM kita sekarang 39 topik dengan 151 modul. Kebayang, Bu, luar biasa. Orang sekolah ini penggerak ya, saya sendiri baru 42 modul, Bu. 13 topik, nah tina 39 yang harus dibahas, nah, baru 1 aksi nyata tuh isinya. Tapi ya memang seperti itu ya, harus kita apa namanya rajin kembali untuk membuka apa di remedial sadaya ya didinya, Bu, badai KOS saya badai komis kepala sekolah untuk apa namanya subak ya, supervisi akademik ayah didinya. Materi-materinya termasuk apa namanya LKPD ataupun lembaran-lembaran untuk yang observasinya juga sudah ada, bukan tentang sadaya nama. Jangan tekenging sieun tekenging ada sampai tinggal bade moal gitu. Ada nggak keinginan kita untuk tadi berubah ya, mengubah mindset yang apa namanya ngantosan kayak gitu. Tetap berarti kita yang memang harus aktif.
Dan ini juga memang berbeda dengan perubahan kurikulum yang lama ya, yang kurikulum 13. Kalau dulu itu semua sekolah itu serempak ya Bu, dan langsung diklat lah ya Bapak Ibu gurunya. Nah ini memang tidak, karena memang salah satunya adalah keterbatasan dana. Jadi diambilnya itu ya tadi dari sekolah penggerak dulu. Ya. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini harus gitu. Betul. Dan SMP 3 alhamdulillah tahun ini sudah mau untuk merdeka berubah ya. Awitan hayu sasarengan dan cakep dia. Abi unggal dinten ngalangkung dia mangga mau dikoreksinya. Dipegatnya Pak. Dipegat mangga di dia. Ya itu berbagi karena memang ini ada kewajiban kami juga sebagai sekolah penggerak untuk mengimbaskan berbagi ya tadi, karena kurikulum merdeka tidak akan untuk diklatnya itu ke semua sekolah begitu. Itu saja mungkin tambahannya. Ya. Cukup Bu Maya? Iya, antara cukup dan tidak. Gini, satu lagi deh Pak lah. Boleh. Kan di SMP itu satu fase ya Pak, ya, berarti fase D saja. Ya. Kan kita yang pertama materi yang dikasihkan materi yang esensial, ya. Terus apabila materi ajar tidak bisa kita sampaikan, misalkan di kelas 7, masih bisa kita sampaikan di kelas 8 atau kelas 9. Pokoknya materi itu harus selesai selama habis fase. Berarti sampai kelas 9 kan? Oke, jadi sekali lagi, kalau yang kelas 7 nggak selesai, berarti bisa disampaikan di kelas 8 atau kelas 9. Berarti kalau seperti itu, yang sekarang ngajar IPA di kelas 7, kita anu di kelas 8, kudu tuturkan ku kelas eta, ku guru etanya Pak. Teknis ya? Teknis bisa Bu. Supaya lebih memahami karakter anak. Nah kalau di kami kebetulan gimana? Itu hanya satu. Oh itu juga. Di Aduna Ipana membutita unggul sadaya. Oh iya. Butita berarti ngajar kelas 7. Luar biasa. Ketika naik ke kelas 8 ya enak ini gurunya. Iya. Untuk di SMP 3 yang mungkin beda-beda ada yang lebih dari satu ya. Silakan itu teknis. Maka gitu. Nah, coba satu permasalahan yang ada di buku ya Bu. Pangitan eta buku lah kolaborasi Pangitan. Iya. Ya. Pasena deh, tapi bukan terus aya, eta sadaya. Nah, kan Pangitan lah pinter-pinter orang kolaborasi teh ke pengen Bu Maya sareng Bu Febri di dieu nya. Iya. Jadi misalkan Kak Bu Maya teh Kak Bu Neng materi teh acan ku Ibu kapunggul da asana teh mah. Oh, iya. Biasa. Iya. Iya, betul. Mangga. Kan di kelas 7 misalnya guru IPA kelas 7 itu mengambilnya CP-nya apa, TP-nya apa. Iya. Nanti akan kelihatan di rapor. Berarti guru yang Iya betul. Udah melihat, oh ini TP ini udah dipakai, udah disampaikan di kelas 7. Jadi saya tidak akan mengambil TP ini. TP, iya. Nah itu terlihat ini Bu, nggak apa-apa sebetulnya. Oke. Berbeda juga akan terlihat di rapor. Ya. Iya, oke. Terima kasih. Sip. Berarti untuk KTP itu diambilnya dari yang susunan TP tadinya, Pak? Oh, sudah dikasihin? Oh iya. Matematika tas. Kipa ada di Bu. Formatnya sama. Buat deskripsinya aja. Iya. Ya kebetulan saya juga sudah dapat dari Bu. Dari Lebak. Apalagi grup Lebak ya. Grup ada Indonesia lengkap ayah sadaya. Bu Tita lebetnya. Kesehatan lebet tuh. Nah, coba aya mah bahasa Sunda wayana eta banget kedak ya. Bu. Iya, ini aja wayana pangten ke sareng GMB pangten GMB bahasa Sunda lah. Ya. Siap. Enggak. Ya. Untuk dari Abi mah sementara udah mungkin. Dari yang lain terima kasih Bu. Pencerahan juga bagi kami karena memang ya seperti itulah. Kami apa adanya, tidak menambah-nambah dan ini tentu saja memang kolaborasi dari semua pihak Bu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Mangga, yang lain. Pak Deni mangga. Pak Deden. Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Bapak Ibu atas penjelasannya. Saya lebih ke teknis aja atau mungkin karena ditugaskan sama Pak Denny
Ya. sebagai modul, pembuatan modul. Ya. Kemudian kami belajar dari kegiatan Bapak tadi yang oleh pada ini kan sistem reguler, Pak. Oh, di sini reguler. Sistem reguler karena tidak cocok kan tadi ya. Iya, iya. Nah, alasannya apa itu ketidakcocokannya? Mungkin jadi nanti juga kami juga akan merubah kalau memang gitu. Ya. Yang kedua, kemungkinan besar saya juga akan mengajukan perubahan dari sistem reguler ini ke sistem blok. Ya. Kalau sistem blok kan bisa disimpan di mana aja ya, Pak? Boleh, Pak. Dalam satu minggu. Bisa, enggak sekarang juga enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Boleh, Pak. Kan sambil itu kita belajar di sana ada. Iya, betul. Kita bisa belajar. Seminggu itu teh P5. Nah, Semua valid. enggak maksudnya. Misalnya enggak sekarang juga P5, nanti bisa disimpan gitu. Iya, iya, iya betul. Nah, kita guru-guru belajar dulu. Nah, Dia ngajar kelas biasa seperti biasa. masih biasa. Reguler, ngajar apa masing-masing. Masing-masing. Nanti misalnya ketika ada buat proyek tahap pertama itu proyek akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Agustus misalnya. Iya. Nah minggu kedua bulan Agustus kelas 7 itu full proyek. Tidak belajar apa lagi, tidak belajar apa lagi. Minggu itu satu minggu. Iya, yang ngerti saya ngerti. Cuman pas waktu itu guru-guru juga bisa belajar untuk P5 untuk membuat modul kan ada waktu ya. Enggak, maksudnya itu modul sudah jadi. Oh, sudah jadi. Karena di awal, Pak. Sebelum pelaksanaan itu harus siap dulu. Ya. Modul sudah jadi. Sudah harus jadi, Pak. Nanti ketika minggu itu, nah itu modul digunakan. Iya. Iya, ngerti. Terus untuk modulnya tadi kata Bapak kan ATM ya? Ya. ATM. Berarti ATM di MM. PMM ada, Itu ya. kan macam-macamnya. Banyak sekali, Pak. Betul. Demokrasi itu banyak Pak tadi Ya. saya. Ya, betul. Kebetulan kita juga ambil tema dari Bu Maya kemarin, Bu, ya. Demokrasi. Suara demokrasi. Saya ini minta itunya sarannya aja. Ya. Produknya itu apa, Bu? Seperti makalah gitu apa? Boleh player. Produknya bisa player, Pak. Player bisa. Kalau di Kampanye ada di situ. Kampanye kan ketika ada suara demokrasi nih ya, yang Ya. dibayar oleh Iya. ketika ada mengambil suara demokrasi pasti ada kampanye kan. Iya. Mau pemilihan OSIS. Iya. Ada kartu suaranya, Iya. ada rapat-rapatnya, notulen dan sebagainya, banyak tuh rapat-rapat membuat peraturan, Iya. membuat tim. Misalnya kalau di pemilu itu KPPS. ya. Ada KPO KPPS. misalnya, Ketua Komisi Pemilihan OSIS misalnya. Iya. Kemudian ada pengawasnya misalnya buatlah Bawaslu-nya. nah ad hoc-nya dan sebagainya itu produk sebetulnya Produk. dengan dibuat foto Oh, itu kan produknya jadi produk. Iya. Kemudian nanti anak ketika Pemilihan. kampanye produk itu bisa berupa video kampanye orasi kan kampanye itu bisa ke kelas-kelas bisa rapat akbar di lapangan. Iya. Kan ada rapat akbar yang namanya di Hmm. pemilu itu ada rapat akbar buat panggung sedemikian rupa sederhana lah tapi kesannya ketika di video akan lebih mantap. Iya. Nah, kemudian produk lainnya bisa saja dari poster itu. Oh, iya. Apa namanya kampanye kemudian produk akhirnya Ya, itu pemilihan OSIS. sampai dengan penghitungan suara sampai dengan Dalam pelantikan. dalam bentuk Pelantikan. laporan apa seperti itu. Iya. Tapi itu juga harus refleksi, ada refleksi dari anak, refleksi kita pemimpinnya gitu ya. Ada observasi lagi kita berarti pendiriannya setiap kegiatan itu mungkin produknya pada bagaimana. Ya sambil kita belajar aja mohon izin bimbingannya. Sama Pak, kebetulan gini. Untuk suara demokrasi kami juga itu adalah Oke, salah Pak. satu tema yang akan kita ambil Sekarang. di kelas 8 sama Sekarang atulah. panginten waktosna. Nah, waktosna panginten di dia heula di dia kan Agustus Septembernya. Mayuna di dia mah di ditu mah ke semester 2 gitu. Kita mau mengambil yang rekayasa dulu ya, rekayasa STEM Pak. STEM di sini ada nggak STEM? Ada step nanti saya kemungkinan saya pinjam itunya Bu. Eh, Ibu pinjam printernya. printer 3D-nya. Kalau hanya berrekayasa teknologi nanti kami tidak akan cukup membagian kelompok kalau hanya printer Satu. 3D-nya satu. Ya, insya Allah nanti Kira-kira kerjasama. pinjamlah KS-nya ke SMP terdekat. Tuh. Ya, tambahan. Gitu ya, Pak Den.
Jadi insya Allah hayu sasarangan. Ya. Badai sami temana kebetulan coba di sini mungkin lebih dulu Pak. Kita nanti semester 2 rencana itu. Satu tapi di Desember. Tapi di akhir, mayunan heula teh nonton. Kapairan kan saya dulu. Sesuai dengan memang tadi ya masa jabatannya yang mungkin habis semester ini gitu ya, betul. Pak Kepala boleh naras atau apa ya? Silakan Pak Den. Yang lain mangga. Tadi tes kawalo sadanya Pak. Untuk tadi yang ya belum bingung Pandan Pak. Reguler dengan blog seperti tadi. Ya. Kenapa alasannya kami yang awalnya reguler menjadi blog? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa PTK di kami itu terbatas Pak. Jadi satu guru itu sanes wae ngajegang kelas 1, kelas 2, kelas 3, 7, 8, 9. Bahkan ada yang memegang lebih dari 2. Bu Yayan itu 2 mapel ya? 3 mapel malahnya? 2. Bahasa Sunda, seni budaya dan prakarya tuh kabayang. Satu guru. Nah itu yang membuat kami kesulitan dalam pelaksanaan P5 kalau reguler begitu Pak. Jadi bentrok wae di dia aya ngajar di kelas 8. Iya nu iya kelas 8 nah aya kan sesama maka dibuatlah di blog jadi 1 minggu. Nah yang mengisi adalah yang ada jam di kelas 7 pasti Pak. Makanya tetap dibuat jadwal. Dan Senin teh sanes nu eta we pasti kabagean. Da guru eta pasti ngajar di kelas 7 kan. Salami 1 minggu eta. Kantun ke nu bagian dinten Senin saha, eta nu kabagian mastian materi. Nu Salasa saha. Jadi di blog dikosongkan khusus untuk P5 gitu Pak. Dalam 1 minggu itu. Ada yang 1 minggu selesai, ada yang sampai 2 minggu untuk beberapa proyek yang memang butuh waktu lebih lama begitu. Ayah gambaran aja Pak. Ya, salib. Ya salah. Jadi ini ya Pak, kalau jadwal yang tertera mungkin bisa saja seperti yang sudah direncanakan. Ya. Cuma di dalam pelaksanaan misalnya susah model kemarin bisa kelima ya Pak ya, fokus lokasi ya Pak. Iya, ada. Jadi asal para ruku ya. Mohon ya. Ya. Baru kena kita biasa Pak, mohon. Boleh. Iya. Bisa ruangan kan. Mungkin yang kalau Pak di jadwal bakal jadi ubah di bulan eta aya kieu teh ubah dirinya. Jadi jadwal apa dinten itu nya aya dina Senin. Kemarin itu Kamis Jumat ya? Iya, Kamis Jumat. Di Kamis Jumat kita ada P5. Kalaupun mungkin pelaksanaannya mau yang di SMP 5 ya, misalkan dalam 1 bulan itu, seminggu teh pelaksana P5. Mungkin gini Bu, masukan ya, karena kami kebetulan sekolah kecil Pak, tiasa kagero damung 2 kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin di sini tidak memungkinkan, mungkin perlu studi banding Pak Haji bentuknya ke sekolah yang memang lebih besar lagi. Contoh misalkan SMP 1 Panumbangan, SMP 4 Ciamis. Ibu bisa sharing berbaginya dengan sekolah-sekolah yang mungkin lebih besar lagi dalam hal jumlah. Karena apa? Mereka tidak menggunakan blog Pak, mereka menggunakan reguler karena kesulitan komik blog pada kumaha eta sekian ratus di-uploadkan kalah Pak, tidak akan efektif Pak. Bagi kami efektif karena memang jumlahnya sedikit, saruangan kan biasa gitu. Tapi bagi sekolah-sekolah yang sampai 10 kelas seperti SMP 1 itu tidak mungkin. 320 orang ya, 10 kelasnya 32 Bu. Di saruangan kan aya mah kalah ya rame, nggak ngalobrol mah jelas. Maka mereka menggunakan sistem yang lain itu pembagian kelompok. Bisa nanti sharingnya Bu Maya bisa dengan sekolah lain yang mungkin yang jumlah peserta didiknya itu lebih besar gitu. Karena mereka tekniknya juga berbeda Pak gitu. Maka lah amikan ya masuk sasarangan gitu. Dan pelaksanaannya juga itu bisa tidak harus dari sekarang Pak.
orang siap nagenira, abdi teu acan proyek, jadi mah tos ngawitan ya P5. Kenapa? Karena kami juga belum menyiapkan modul, kecuali yang kelas 7 yang sudah ada gitu, kelas 8 belum. Jadi santai ada 1 tahunan Pak, 1 tahun teh tilu gitu. Mangga eta mah kumaha urang gitu. Jadi teu kedah rurusuhan ya lagi can sial, nya modul lagi can aya, terus badai prung gitu. Eta lah panganten masukanana. Kalau SMP kita acan abdi panu ya, terus di atasnya pawas di pamunanya. Tapi kumaha punten ayeuna acan rek saya kan pengibasan teh acan. Insyaallah lah gitu panganten ieu mah. Trik monggo tapi ya dengan keyakinan tadi, dengan niat yang tulus, tapi tetap kita mau melaksanakan itu saja dulu. Niat yang baik, niat berubah mindsetnya tadi, sehingga dengan tadi kebersamaan, gotong royong dan sebagainya biasa. Nah, biasa lo ngalalanya hanma, biasanya taradut, sami Pak, tuh SMP 5 teh langkung saya SMP itu tuh, ya. Karena kami lebih awal saja mempelajari sehingga akhirnya biasa sharing gitu. Salah lah Bapak Ibu, saya yakin di SMP 3 ini PTK-nya juga mumpuni lah ya. Maranom lumayan ya, guru penggerak selalu bisa membimbing ya rekan-rekan yang lain bersama-sama tapi. Mangga Bu ya, badhe nambihan. Koordinator. Dasar koordinator proyekan ini bari diberem Gira raba lah intina mah ya. Kangge pelaksanaan proyek panginten da eta mah tanggal walar sadaya mau panginten abi kalaresan di ditu wiwarang mupunguan wiwarang ngokolotan memang pangkolotna panginten abi teh di ditu teh. Dina pelaksanaan pemberian materi mah sadaya panginten sanes ku koordinator bilih lepat persepsi mohon disangkina teh ku koordinator sagala rupina dugi ka penilaian teu jahon di janten sapertos tukang cukur lah istilahnya henteu janten abi mah masihkeun modul dipelajari sasarangan anu masihan materina mah sadaya guru anu tos terjadwal maksudna teh da di ditu mah guruna eta keneh gitu. Abi kedahna mah henteu ngiringan kana project da abi mah nyepeng lage bahasa Sunda. Mung abi kan nyepeng deui seni budaya, janten setiap mapel teh kan aya 1 jam nu dicandak kedahna kitu nya di kangge project. Janten sadayana masihan upami di SMP 5 mah anu ngawulang di kelas 7 teh sadaya pasti masihan materi kangge project ngiring bimbingan mendampingi pengennya mendampingi anak dugi katuntas ngahasilkeun nilaina anu tos dihasilkeun ku tadi pemateri nyaku pembimbing dipasihkeun ka koordinator engke kangge dieusikeun kana rapot panginten alhamdulillah terang rapot nage kamari Bapak Ibu dan di awal mah duka kumaha rapot nate gitunya manawi teh sadaya dimensi subelemen dan sebagainya teh sadaya dicantumkeun manawi teh kedah dicanak sadaya dan nu awam teh gitunya nu nembean ternyata saatosna di breh mah kitu teh ningali kana rapot kanjat Bu dicanak sabaraha subelemen gitunya dicandak anu cocok sareng tema panginten gitunya tah eta panginten anu kagambar ku abdi sapara kancak gitu di SMP 5 si horeng teh gitunya arintos ngarandapan nyalira mah aya lah gitunya aya gambaran panginten ayeuna mah tos rada leleng kahalu upami kamari mah ngorondang gitu. Itu panginten Bapak Ibu kangge nambihan teras deui kangge pemilihan tema mangga lah disesuaikan sareng kondisi sekolah mohon teras karakteristik peserta didik ongot pemilihan topik mah Bu nging nurutan naik ke gunung da bilih teu aya gunungna di dieu gitunya kecuali ka Geger Bentang bade naon gitunya da di ditu mah aya sate perkebunan. Itu bilih bade nurutan SMP 5 ka gunung ka ditu
bade nganjangnya mangga gitunya. Janten sok sanaos tema nasami tapi topik mah tiasa benten gitunya. Kumaha ge kondisi sareng panginten kemampuan orang anu ngabimbing panginten Bapak Ibunya. Da sadaya oge tangtos punya kemampuan lebih gitunya. Mungkin wae lebih langkung mumpuni di SMP tilu Bapak Ibu. Tapi mah urang gunung janten masak nage tadi nya dina kewirausahaan nya makanan-makanan orang gunung gitunya anu memang gampil lah milarianana gitunya. Eta panginten Bapak Ibu kangge milihan uhun palapah cauge nya geragas pisan cenah urang gunung mah kuatkeun palapah cauge dikiripik tapi da enak gitunya. Alhamdulillah pada naroskeun. Kalau ada santos satahun kapengker Ibu janten atau CF abi ge kabagian. Tadi disuhunkeun sampelna mana, buktosna mana. Aduh, kur dugi kana foto unggul baginten hapuntenna. Upami hoyong dugikeun ka buktosna pangintenna insyaallah tahun payun pangintenna. Mudah-mudahan aya milik rezeki sareng umur sadayana kalaresan panginten kelas 7 oge upami memang tiasa dilaksanakeun dina temana sareng topikna tiasa dilaksanakeun dina tahun ayeuna panginten bade ngalaksanakeun tapi upami memang kondisina harus dirubah dan hasil kesepakatan siswa sareng guru panginten kedah dirubahnya kurang ngiringan panginten gitu. Eta Bapak Ibu panginten kangge ieu mah nyarioskeun di SMP 5 panginten sapertos kitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang melaksanakan sauk gitu. Teu kedah nolak abi ge Bu. Dileuweung aya ge. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat. Saya kira mungkin sudah cukup ya. Apakah ada yang lain? Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Cekapnya, alhamdulillah. Pak Haji, mangga di Pak Yudi. Ya silakan. Selanjutnya kami serahkan semuanya kembali kepada Bapak Kepala Sekolah sampai 3 Banjarsari. Alhamdulillah kegiatan dari awal sampai tidak berjalan. Saya ucapkan terima kasih kepada SMP 5 dan saya mohon jangan bosan Bu. Kalau nanti guru-guru kami ayo surat taros gitu kan sharing ke sana, jadi mohon bantuannya. Tadi dikatakan yang pertama begitulah ya keruduk ini juga belum apa-apa dan belum gelap padahal modulnya belum punya gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini minimal ada gambaran untuk guru-guru kami dan mau mencoba, dan saya katakan juga saya juga sampel Pak contoh-contoh proyek yang saya usaha saya berikan untuk pelajari gitu kan ya. Nah intinya mungkin yang lebih enak setelah ke SMP 2 ke SMP 5 gitu kan minta lah ini nanti di ATM kata Pak Rahmat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini juga walaupun tidak terbatas pada pengibadah saja Pak Rahmat. Jadi mungkin nanti ya tadi lah saya katakan guru kami juga Pak Deden, juga saya kenyang kali itu ya mohon maaf Bu, minta dilayani atau minta dibantu gitu. Nah, mudah-mudahan kegiatan IKM yang akan baru kita injak Pak di SMP 3 karena kemarin di SMP 3 ketinggalan zaman ya. Orang lain belajar mandiri, ya kurna tidak daftar gitu Bu. Akhirnya kemarin saya kan mau pengen daftar belajar mandiri aja supaya orang tuh pucing ini kan. Ini kata Pak Wasbil langsung Pak kepala ke modul pengajian mandiri berubah aja gitu. Kita pungakbil Bu jadi seperti itu kan. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dan bantuan dari rekan-rekan SMP 5 mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami. Yang terakhir sekali lagi saya mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan mung sakil buktos. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlibat.
Dan itu karena kegiatan sudah selesai, mari kita itu akhirnya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Lebih banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Ya.